Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah pengajian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah, di sore hari ini kembali kita dimudahkan untuk dapat menghadiri taman-taman surga. Mudah-mudahan kehadiran kita kelak menjadi saksi yang akan memberatkan timbangan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula kita berdoa mudah-mudahan Allah menerima amal soleh kita, menjadikan ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita surat Ar-Ra'd ayat yang ke-32, yakni tentang tasliyah, hiburan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau diejek, diolok-olok, dicemooh oleh orang-orang kafir. Allah menghibur kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar jangan bersedih mendapati ejekan, olokan mereka. Sudah menjadi sunnatullah, setiap nabi dan rasul dan juga pewaris mereka itu para ulama, para dai, mesti akan mendapatkan ejekan dan olokan dalam perjalanan mereka mendakwakan ajaran Islam. Dan Allah memberikan tangguh, memberikan waktu kepada orang-orang kafir untuk bertaubat. Kalau tidak, siksaan Allah pasti akan ditimpakan kepada mereka. Dan apabila Allah sudah menjatuhkan hukumannya, itu sangat dahsyat, sangatlah dahsyat.
baik di dunia maupun di akhirat. Mari kita lihat ayat yang ke-32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad istuhzi'a birusulim min qablika. Walaqad, dan sungguh, ustuhzi'a, telah diperolok-olokkan, birusul, beberapa rasul, min qablika, sebelum kamu ya Muhammad. Jadi Allah mengabarkan setiap rasul itu mesti akan dicemooh, akan diolok-olok. Fa'amlaitu, lalu aku memberikan tangguh, lilladzina kafaru, kepada orang-orang kafir itu. Tsumma, kemudian akhadtum, aku membinasakan mereka. Fa kaifa kana iqab, alangkah hebatnya siksaanku itu. Nah, jadi kaum muslim yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kepada mereka istidraj. Ketika mereka durhaka kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, namun Allah masih membiarkan mereka, bahkan memberikan limpahan rizki kepada mereka, memberikan keamanan kepada mereka, maka itulah yang dinamakan dengan istidraj. Sering kita mendengar kata istidraj. Waalaikumsalam. Secara bahasa, istidraj dari kata daroja. Daroja itu artinya naik dari satu tingkat ke tingkat selanjutnya. Menjadi bahasa kita derajat. Beberapa derajat ya. Itu dari bahasa Arab, Pak. Jadi derajat itu serapan dari bahasa Arab daroja. Jadi secara bahasa saya ulangi, istidraj dari kata daroja, fa'ala wazannya, yang artinya naik satu tingkat ke tingkatan selanjutnya. Sementara istidraj dari Allah kepada hamba itu dipahami sebagai hukuman. Kalau naiknya dari satu tingkat ke tingkat berikutnya dari manusia itu ya sebuah prestasi. Dari tingkat awal naik ke tingkat 2, tingkat 3, itu prestasi. Namun istidraj dari Allah untuk hamba itu hukuman. Yang Allah berikan sedikit demi sedikit dan tidak diberikan secara langsung. Jadi dibiarkan dulu orang itu terus bergelimang dengan dosa. Dibiarkan. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Al-Qalam ayat yang ke-44. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Nanti kami akan mengistidraj mereka, menghukum mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan. Min haitsu la ya'lamun, dari arah yang tidak mereka ketahui. Maka ketika Rasulullah SAW menjelaskan istidraj dalam hadis riwayat Ahmad nomor 17.349 yang sahih dari Utsbah bin Amir radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Idza ra'aitallah ta'ala, apabila engkau melihat Allah Ta'ala yu'til abda minad dunya ma yuhib, memberikan kenikmatan dunia kepada seorang hamba, wa huwa muqimun ala ma'asihi, sedangkan hamba itu sementara hamba itu terus masih bergelimang dengan maksiat, fa inna madzalika minhu istidraj,
Maka itu hakikatnya adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat yang ke-44, falamma nasu ma dzukiru bih, tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Hatta idza farihu bima utu, sehingga ketika mereka senang, ketika mereka bergembira, berbahagia dengan apa yang telah diberikan kepada mereka berupa kesenangan-kesenangan dunia, di satu sisi mereka durhaka kepada Allah, tiba-tiba utu akhadnahum baghtah. Ya, ketika mereka itu senang dengan yang diberikan itu, akhadnahum baghtah, sekonyong-konyong kami siksa mereka, fa idzahum mublisun, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Itu jamaah. Jadi ini peringatan keras dan ini sangat samar ya. Sulit kita membedakan apakah kesehatan yang Allah berikan kepada kita ini bagian dari istidraj atau tidak. Apakah harta yang Allah berikan kepada kita ini istidraj atau tidak? Apakah waktu yang Allah berikan kepada kita istidraj atau tidak? Itu sulit untuk membedakannya. Maka lihat, apakah selama ini kita banyak bermaksiat dan durhaka kepada Allah? Kalau memang demikian, kita banyak bermaksiat kepada Allah, kewajiban-kewajiban banyak kita lalaikan. Mohon maaf, nyuwun sewu. Misalnya ada yang saat ini ketika Allah mewajibkan puasa, masih ada yang tidak puasa tanpa uzur, tanpa alasan. Lantas rezekinya melimpah, sehat walafiat, anak cucunya sehat, bisnisnya lancar. Jangan-jangan ini istidraj dari Allah. Ya. Ada orang yang masih mengkonsumsi harta riba, tapi diberi kesehatan, nggak pernah sakit, lancar jaya, usahanya lancar. Jangan-jangan ini istidraj dari Allah. Maka kaum muslimin, supaya apa yang Allah berikan kepada kita tidak menjadi istidraj, maka jangan lupa hendaknya kita senantiasa meningkatkan dan menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau memang kita merasa melakukan dosa, segera bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, bisa jadi kita diberi istidraj, dihukum secara berangsur-angsur oleh Allah. Ada juga yang memudahkan pemahaman, istidraj itu seperti orang yang mancing ya. Dikasih umpan yang enak-enak ya, dibiarkan terus, entekno wis terus. Mari ngono sontek das. Terus dibeteti, digoreng ya, seperti itu. Nah, maka kaum muslimin jangan tertipu. Ingat, Allah mengingatkan kepada kita, afa aminu makrallah, maka apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Ketika menjelaskan ayat ini, para ulama tafsir menyebutkan makar Allah yang dimaksud adalah istidrajul asi bin ni'am. Makar dalam ayat ini yaitu surat Al-A'raf ayat 99 adalah istidrajul asi bin ni'am. Istidraj bagi pelaku maksiat dengan memberikan kenikmatan-kenikmatan dan kebahagiaan.
haitsu innahum lam yuqaddirullaha haqqa qadri, yang mana mereka tidak memuliakan Allah sesuai dengan hak Allah, artinya bermaksiat. Walam yakhshu, dan mereka tidak khawatir, alias apa? Tenang-tenang saja dengan istidraj tersebut. Ya, dan mereka diberi jebakan kenikmatan-kenikmatan bagi mereka. Padahal mereka terus-menerus dalam kemaksiatan. Sehingga apa? Hatta nazala bihim, sampai turun kepada mereka sukhtullah, kemurkaan Allah. Dan akhirnya apa? Allah menimpakan kebinasaan kepada mereka. Sehingga istidraj itu bisa juga bermakna kesenangan yang semu, kenikmatan yang semu, ya. Mungkin Anda lihat ya, kayak orang-orang kafir yang kaya raya itu ya, yang suka membantai kaum muslimin. Mobilnya banyak, mobilnya bagus, uangnya melimpah. Mungkin Anda lihat, kok seneng ya uripe, kok enak ya uripe. Jangan tertipu, itulah istidraj. Itulah istidraj. Nah, jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, maka hendaknya kita sering-sering melakukan muhasabah antara nikmat dan istidraj. Ini dia. Ya, maka kita harus berilmu supaya bisa membedakan antara nikmat dan istidraj. Caranya cuma satu, dengan melakukan muhasabah. Oh iya, hari ini saya mendapat kok banyak nikmat. Satu sisi kita muhasabah, saya selama ini bagaimana ibadahnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana baktinya kepada orang tuanya, baik apa enggak. Ya, muamalah saya bagaimana, halal atau tidak. Ya. Kalau di satu sisi kita banyak zalim sama tetangga, sama ya, anak istri kita zalim, sama orang tua juga kita zalim misalnya, enggak berbakti. Kok tiba-tiba rezekinya lancar, itu istidraj itu. Itu istidraj. Ya. Sehingga Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitab beliau yang terkenal Madarijus Salikin, ya, wa amma tamyizun ni'mah minal fitnah, adapun kemampuan untuk membedakan antara nikmat dan fitnah, falyafruq baina ni'mah, maka untuk membedakan antara kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita berupa kebaikan dan kasih sayang Allah, yang dengannya ia bisa meraih kebahagiaan abadi, yaitu kenikmatan ya, akhirat, dengan kenikmatan yang istidraj, yang semu, maka kata beliau, faka mim mustadrijin bin ni'am wa huwa yash'ur, betapa banyak orang yang terfitnah dengan istidraj, diberi kenikmatan yang sementara, dibiarkan tenggelam dalam kenikmatan sehingga semakin jauh dan tersesat dari jalan Allah, sedangkan dia lam yash'ur, tidak pernah merasa. Mereka terfitnah dengan pujian orang-orang bodoh, tertipu dengan kebutuhannya yang selalu terpenuhi dan aibnya yang selalu ditutup oleh Allah. Bisa jadi selama ini kita banyak dosanya, namun Allah tidak membuka aib kita, ditutup aib kita. Yang nampak di luar kita itu orang yang soleh, orang yang baik, sehingga orang memuji kita. Dengan pujian-pujian itu mungkin Anda dikenal sebagai orang yang ya memiliki pengaruh yang kuat di masyarakat misalnya, mungkin kiai atau ustadz, tapi di satu sisi Anda banyak bermaksiat, tapi Allah nggak membuka gitu, nggak menyingkap. Ya, itu bisa jadi istidraj jamaah, istidraj. Nah, itulah, maka ini berat, kita harus banyak-banyak melakukan muhasabah diri. Nah, jadi orang-orang kafir ketika mereka durhaka
kepada Allah dan mengolok-olok Rasulnya, mengejek Rasul. Lalu Allah mengatakan fa'amlaitu, maka aku memberi penangguhan kepada mereka dalam jangka waktu yang cukup panjang. Summa akhadtuhum, kemudian aku menghukum mereka dengan tepat sasaran. Inilah istidraj. Ya. Istidraj. Dan Allah melakukan ini untuk menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar Nabi tidak bersedih berkepanjangan. Tuh. Ayat ini ya, memberikan pelajaran kepada kita, masya Allah. Ya. Yang pertama jelas hiburan untuk Nabi dan para dai. Siapapun yang mengemban tugas para nabi, yaitu mendakwahkan Islam, mengajak umat kepada jalan yang lurus, pasti tidak lepas dari ejekan, hinaan, cemoohan. Ya. Jangankan kita, makhluk yang lebih mulia saja seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lepas dari itu. Kemudian pelajaran kedua, Allah terkadang memberikan tangguh terhadap orang-orang yang bermaksiat kepadanya, terhadap orang-orang yang durhaka itu, bukan dengan tujuan kecuali untuk ujian, untuk kesempatan mereka bertobat, untuk penyempurnaan hujjah kelak di hadapan Allah. Jadi orang kafir yang menentang Allah dan Rasul, mengolok-olok para nabi dan Rasul, diberikan tangguh, nggak segera dibinasakan, itu tujuannya itu tadi, pertama sebagai ujian bagi orang yang sedang diolok-olok itu sendiri, sabar atau tidak. Ujian bagi yang mengolok-olok, sadar atau tidak. Dan juga ini kesempatan bertobat. Coba dikasih waktu, mau tobat gak dia? Dan juga penyempurna hujjah. Ketika di akhir di sidang mereka mau membela diri, gak bisa. Kenapa? Allah sudah kasih hujjah. Misalnya mereka mau mengatakan begini, ya Allah, kenapa engkau kok menghukum saya? Saya loh belum bertobat, saya belum beriman begini karena begini-begini. Gak bisa loh, gak iso. Saya sudah kasih kamu waktu sekian puluh tahun. Bahkan sudah saya utus para rasul. Bahkan sudah kami utus para dai, para kiai, para ustadz. Ya, para penceramah sudah mengingatkan. Kok kamu masih tetap? Ya, nah, jadi gak ada alasan lagi. Kamu sudah layak untuk mendapatkan hukuman. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran berikutnya yang dapat kita petik dari ayat ini, yaitu kesabaran dalam dakwah sangat-sangat penting dan dituntut. Ya, dan inilah prinsip orang-orang beriman. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Untuk menjalankan keimanan, untuk beramal soleh, untuk menasehati kebenaran, kita membutuhkan kesabaran. Ya, tanpa sabar tidak akan mampu. Maka tidak salah kalau dikatakan sabar itu ibarat kepala bagi badan, kan begitu. Maka siapapun yang mendakwahkan kebenaran, bersabarlah. Yang terakhir, azab Allah pasti datang. Fa kaifa kana iqab, dan sangat dahsyat bagi mereka yang menolak kebenaran. Dan sejarah sudah membuktikan itu. Ya, bagaimana Quran mengingatkan kita kisah-kisah umat terdahulu, umat Nabi Nuh, umat Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Musa, ya, semuanya. Ya, tujuannya apa? Kita supaya pandai-pandai mengambil pelajaran, mengambil ibrah. Fa'tabiru ya ulil albab, fa'tabiru ya ulin nuha, kata Allah. Ambil pelajaran, hai orang-orang yang berakal, orang-orang yang cerdas. Ayat berikutnya. Ayat ini
kelanjutan dari ayat yang tadi kita sampaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afaman huwa qaimun ala kulli nafsin. Maka apakah dia, huwa itu siapa? Allah maksudnya. Huwa di sini siapa? Allah. Apakah faman, ya. Dia orang yang, maksudnya siapa? Allah. Qaimun ala kulli nafsin, yang mengawasi setiap jiwa, ya, bima kasabat, terhadap apa yang diperbuatnya itu. Nah, jadi Allah itu qaim. Allah punya nama Al-Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Jadi Allah itu senantiasa menjaga dan mengawasi setiap jiwa, semuanya itu di bawah pengawasan penjagaan Allah. Sehingga ayat ini ancaman yang keras jamaah. Jangan sampai hati kita itu kotor. Jangan sampai ada niat-niat yang tidak benar dalam hati kita. Allah tahu itu. Dan Ramadan itu bagian dari ini kaum muslimin. Bulan Ramadan ini mentarbiyah kita, mendidik kita supaya kita memiliki hati yang bersih. Selain kita mempuasakan anggota tubuh kita dari bermaksiat kepada Allah, kita juga berusaha meningkatkan nilai puasa kita dengan puasa yang spesial, yaitu mempuasakan hati dari niat-niat yang buruk, dari keinginan-keinginan yang rendah. Ya, jadi Anda mau ikhlas nggak ikhlas, Allah tahu. Kalau Anda ikhlas, Anda beruntung, sukses, dan Allah tahu. Kalau Anda nggak ikhlas, niatnya ujub, pamer, ya, pingin terkenal, Allah juga tahu. Jadi ayat ini ancam lagi kita. Jadi kalau kita memahami bahwasanya Allah itu qaimun ala kulli nafsin, Allah itu senantiasa menjaga dan mengawasi setiap jiwa, ya, bima kasabat, dengan apa yang diperbuatnya, ya. Artinya apa? Semua perbuatan kita yang baik, yang buruk, ya, itu diketahui oleh Allah. Dan jelas tidak sama kalau kita kaitkan dengan orang-orang kafir Quraisy. Kan ayat ini kan menuntut Nabi supaya menunjukkan bukti kenabian, minta mukjizat dan menunjukkan kekuasaan Allah. Maka Allah menjelaskan, jelas nggak sama antara Allah yang maha mengawasi dan mengetahui dengan mereka sesembahan selain Allah. Ya, ini berhala-berhala itu jelas nggak sama. Jelas nggak sama. Ya. Wa ja'alu lillahi syuraka. Ya. Namun mereka menjadikan untuk Allah syuraka, sekutu-sekutu. Qul sammuhum, yang mereka beri nama sekutu-sekutu itu. Jadi mereka yang membuat patung, mereka juga yang ngasih nama patung itu. Ini namanya Dewa Hubal, ya. Ini namanya Lata. Ini namanya, ya, Manat, ya. Ini namanya Uzza. Ya, ini namanya, ya, ini dan itu. Banyak nama-nama berhala-berhala yang mereka buat sendiri berhala itu, dan mereka kasih nama sendiri dan dijadikan tandingan untuk Allah. Ya. Allah menantang mereka, ayo coba wis, Tuhan-Tuhan yang kamu sembah selain Allah itu, coba, apakah dia punya kekuasaan seperti Allah? Ya, ditantang mereka. Jadi mereka sendiri yang membuat berhala-berhala itu, mereka sendiri yang mendeskripsikan berhala-berhala itu. Ya. Am tunabbi'unahu. Ya. Atau apakah kamu hendak memberitahukan kepada Allah bima la ya'lamu fil ardi. Ya. Apa yang tidak dia ketahui di bumi. Ya. Jadi apakah kalian ingin memberitahukan kepada Allah bima la ya'lamu fil ardi, tentang adanya sekutu yang tidak diketahui Allah di bumi?
Ini pertanyaan tapi bermakna mengingkari. Namanya istifham lil ingkari. Jadi nadanya pertanyaan tapi tujuannya apa? Mengingkari. Artinya tidak ada sekutu bagi Allah. Karena seandainya ada tentu Allah mengetahui. Namun karena tidak ada, maka Allah pun tidak tahu kalau ada sekutu selain Allah. Enggak tahu. Memang enggak layak itu dan tidak akan pernah ada. Ya. Coba, ketika orang-orang kafir bertanya siapa Allah, jawabannya simple. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu sudah standarnya. Berarti kalau ada yang ngaku Tuhan, pernah kan dulu di Amerika ada orang yang mengaku Tuhan, waktu yang cerita Dr. Zakir Naik, hafizahullah, dia cerita ketika ceramah. Maka dia ketawa saja ketika ditanyakan tentang ya ada yang mengaku Tuhan. Lihat surat Al-Ikhlas. Qul, katakanlah wallahu ahad, Allah itu esa, tunggal. Ya. Lam yalid wa lam yulad. Ya. Oh, Allahu somad. Somad itu tempat bergantung. Dalam secara bahasa somad itu enggak punya tenggorokan. Ya. Dan Allah tidak sama dengan makhluk. Sekarang dia punya hidung, punya tenggorokan, makan, minum. Kok ngaku Tuhan? Jelas gak mungkin jamaah kan begitu. Jadi cukup ya, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Sedangkan sekutu-sekutu yang mereka jadikan itu bagaimana keadaannya? Ya, mereka buat sendiri, mereka kasih nama sendiri. Bahkan ketika diberi sajen, diberi sesembahan, ya, datang lalat-lalat, laler-laler mencolok untuk memakan ya sajen itu, mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, bahkan diambil oleh monyet sajennya, mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, bahkan mereka mau ditendang, mau dihancurkan kayak di zaman Nabi Ibrahim, atau dibuang kayak di zaman sahabat di Comberan, nang Peceren, mereka juga nggak bisa apa-apa. Ya, masa itu mau ditandingkan sama Allah? Jelas nggak mungkin. Ambi dzahiri minal qaul, ya, kata Allah, atau hanya sekedar perkataan lahir saja. Ya. Artinya, ya, sebenarnya kalian menyebut berhala-berhala itu sebagai sekutu itu berdasarkan dugaan yang batil, tidak ada hakikatnya, tidak ada esensinya sama sekali. Itu hanya hayalan kalian. Itu kan hayalan kalian. Ya, seperti nama-nama dewa-dewa itu kan, itu hanya hayalan mereka. Anehnya 3 dewa ini nggak rukun, pernah bertengkar. Ya. Mungkin Bapak pernah baca kan cerita pewayangan itu. Kenapa Dewa Wisnu badannya biru ya? Itu kan kena racun itu kan, kena racun Dewa Siwa kan gitu kan. Kemudian kenapa Dewa Siwa kok begini? Itu ternyata begini. Kok iso dewa kalah tukaran pada dewane kalah. Ada Tuhan kalah, saling mengalahkan, saling bahas. Kalau Tuhannya berbilangan repot Pak, repot. Tuhan A pingin panas, Tuhan B pingin udan, Tuhan C pingin, wah repot. Allah hanya esa tunggal ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka ya, bahkan zuyina lil ladzina kafaru, orang-orang kafir itu dijadikan tertipu. Dan ini senjata iblis Pak. Senjata iblis apa? Tazyin, menjadikan maksiat indah di hadapan manusia. Maka bunga apa? Riba dinamakan bunga, kan indah kan? Bunga, kembang. Gitu. Kemudian ya banyak sekali istilah-istilah itu. Kemudian kaum muslimin, ya. Bal zuyyina lil ladzina kafaru, ya, tetapi itu dijadikan indah tipu daya mereka terhadap orang-orang kafir itu, ya. Makruhum, makar mereka, wasuddu anis sabil, dan mereka dihalangi dari jalan yang benar. Wa may yudlilillah, dan barang siapa yang disesatkan Allah, fama lahu min had, maka tidak ada seorang pun yang dapat memberikan petunjuk. Jadi kaum muslimin,
Ayat ini Masya Allah ya, nah, memberikan banyak pelajaran kepada kita. Jadi dalam ayat ini pelajaran yang dapat kita petik yang pertama ya, jadi kita sarikan dari beberapa kitab tafsir. Ada tafsir At-Tabari, ada tafsir Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, ini Wahbah Zuhaili yang saya pakai, Al-Munir ya. Kemudian tafsir As-Sa'di, ini yang tafsir modern Az-Zuhaili. Pelajaran dari beberapa kitab tafsir itu, yang pertama, Allah Maha mengawasi semua manusia. Jadi Allah itu mengetahui, Allah juga mencatat, ya Allah juga mengawasi, Allah juga membalas semua amal manusia. Yang baik juga akan dibalas, yang buruk juga akan dibalas. Maka ingat, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Itu pegang kuat-kuat ya. Ya, barang siapa berbuat kebaikan sekecil dzarrah, ya akan mendapatkan dan melihat balasannya. Barang siapa berbuat keburukan seberat dzarrah, juga akan melihat hasilnya, balasannya. Pelajaran yang kedua, kebatilan syirik sangat-sangat jelas. Makanya Allah menantang mereka, buktikan kalau memang yang kamu sembah selain Allah itu betul-betul Tuhan, buktikan. Kalau memang mampu, mana buktinya? Namun tidak pernah mampu mereka. Maka jelas. Pelajaran yang ketiga, banyak manusia tertipu oleh kebiasaan. Jadi kesyirikan yang dibiasakan itu dianggap benar, Pak. Tradisi yang terus diuri-uri, dipelihara, turun-temurun itu dianggap benar. Ya. Propaganda yang terus ditiupkan itu juga bisa dianggap benar. Makanya harus hati-hati. Dan sekarang itu banyak sarana media itu menggiring seperti itu banyak. Ya. Misalnya peperangan antara Iran dengan Amerika dan sekutunya itu Israel, laknatullah alaihim, Yahudi, Zionis. Ya. Kalau media menggiring bahwasanya Iran itu yang dituduh menyimpan bom kimia lah, nanti beginilah kayak Irak dulu. Itu opini terus ditampilkan dan mereka punya biaya untuk itu. Lama-lama kayak kita orang ini bisa tertipu, bisa menganggap oh berarti yang salah Iran. Seperti zaman Irak ya. Kan itu banyak orang kan bingung kan. Dan enggak terbukti sampai sekarang. Ya, enggak terbukti sampai Irak hancur sudah ditinggal sudah. Nah, itu yang diinginkan oleh mereka penguasa dunia itu. Nah, dan mereka punya sarananya untuk itu. Nah, sama dengan kesyirikan tradisi. Ya, mohon maaf. Jelas yang terjadi di beberapa tempat dengan mempersembahkan kepala sapi atau kepala kerbau untuk laut, sing bau rekso lah, atau mungkin Nyi Roro Kidul, atau mungkin anaknya Nyi Blorong, atau apapun itu kan kesyirikan. Jelas itu kesyirikan. Bagaimana tidak kita katakan kesyirikan? Wong sing lakoni ya wong Islam. Bahkan ketika melepas kepala sapi dibacakan Al-Fatihah. Sing mimpin pakai sorban juga, pakai jubah. Mereka juga sholat. Tapi mereka memberikan ya pengorbanan untuk selain Allah. Padahal jelas ayatnya. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan sesungguhnya sholatku, hidupku, sembelihanku, nusuk kan sembelihan untuk Allah. Bahkan ini dalam sebagian bacaan iftitah kan dibaca itu. Ya, tapi Bapak nggak baca itu kayaknya. Nah, kan dibaca itu. Qul inna sholati wa nusuki wa mahya kan dibaca itu. Tapi ternyata nggak dipahami, nggak diterapkan. Alasannya kan apa ya? Kalau bahasa sekarang apa itu namanya? Kearifan lokal bahasa sekarang. Iya, betul kan? Kan bahasanya indah kan? Kearifan lokal. Dulu kami tahun 2000 ketika kami dakwah di Solo, kami menghadapi itu, Pak. Kami masuk satu desa, desa itu punya sebuah pohon besar yang di bawah pohon itu ada bolongan, ada tutupnya.
Setiap warga sana mau hajatan, sunatan itu ngarak kambing, Pak. Dibawa ke bukit itu, nanti disembelih, kepalanya dimasukkan ke lubang itu sama darah-darahnya itu dimasukkan. Ya, nyadran jadi wong kono. Nah, itu. Baru besoknya acara dimulai. Itu yang kita hadapi dulu ketika dakwah tahun 2000. Ya. Dan pasien kami rata-rata wong itu tadi, Pak. Kalau sudah mau masuk Islam, pasti kami dipanggil, Ustaz, tolong Ustaz, kenapa? Yang gambarin ibu-ibu ikut ngaji kesurupan, mesti bentino kesurupan di sana itu, Pak. Betul. Jadi kita sampai satu hari kadang ngeruqyah sekian orang. Jadi kita kadang-kadang capek cuma ngurus itu tadi. Ya bagaimana gak kesurupan, di sana itu tempatnya seperti itu. Bahkan ada teman kami dilempar batu bata pas ngeruqyah itu pernah ya. Dan temboto pas ngeruqyah, Masya Allah. Nah. Jadi kaum muslimin jangan tertipu. Kesyirikan sering dianggap benar. Kenapa? Pertama, dibungkus dengan adat, dengan tradisi, diperkuat oleh lingkungan dan propaganda. Nah, pelajaran berikutnya, bahaya tipu daya setan. Kenapa? Karena kesalahan bisa terlihat indah jika setan sudah menghiasinya. Menghiasinya. Nah, itu kaum muslimin yang berbahagia. Contoh misalnya, yang saya pernah cerita, ada seorang pejabat yang korup, kemudian untuk membersihkan diri dia sodakoh. Dia mesumbangkan hartanya di panti-panti sosial dan dia umroh. Dalam rangka apa? Menebus dosa. Ya. Sekarang pertanyaannya, apakah Allah akan menerima ibadah yang di situ dia menggunakan harta yang haram, beli tiketnya uang haram, beli paspor visa uang haram, ya nggak akan diterima. Jadi nggak mungkin lah. Nah, dengan alasan ya itu saat tadi, Masya Allah. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyib. Allah maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Ya, makanya lanjutan hadis, ada seorang laki-laki ya melakukan perjalanan, pakaiannya kusut, ya, rambutnya masut, ya, lalu dia angkat tangan berdoa, ya Rabb, ya Rabb. Bagaimana mungkin Allah akan menerima doanya sedangkan dia tumbuh dengan daging yang haram, minumannya haram, pakaiannya dibeli dengan ya uang yang haram, ya. Makanya jangan sampai kita membawa uang haram ke rumah kita, ya Allah gak akan menerima itu. Termasuk sholat kita, sholat kan juga doa artinya, apalagi puasa kita. Kalau kita berbuka dengan uang yang haram, sahur dengan uang yang haram, puasa kita percuma. Mungkin hanya menggugurkan kewajiban tok, tapi di hadapan Allah nggak bernilai. Ya. Maka kaum muslimin, Ramadan memberikan pelajaran kepada kita. Kalau di bulan Ramadan Bapak Ibu siap dan sanggup menahan diri dari yang halal, ya, karena belum diizinkan oleh Allah, maka diharapkan selepas Ramadan Bapak Ibu lebih sanggup lagi menahan dari yang haram. Anda lihat di rumah Anda, buka kulkas ada makanan, minuman, itu halal. Tapi jam 12 siang Anda walaupun sendirian, gak ada anak, gak ada istri, buka kulkas, delok tok, ya, mangan enggak, mangan ngombe enggak. Itu kan halal, tapi Anda gak berani melakukan. Ya, kenapa? Anda tahu Allah mengawasi Anda, ini belum waktunya dan ini gak boleh. Nah, masa kita gak sanggup menahan yang haram? Kan begitu. Ya. Ada istri kita yang halal ya, di depan mata kita, tapi kita nggak berani melakukannya. Kenapa? Allah tidak mengizinkan, belum waktunya, dan kita sanggup menahannya. Masa di luar Ramadan kita nggak sanggup? Kita sudah 1 bulan loh digembleng, dilatih oleh Allah 1 bulan untuk menjadi orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu dan syahwat. Ya, begitu. Diharapkan 11 bulan ke depan kita sanggup untuk hal itu. Dan nanti ya setelah 11 bulan sekolah Ramadan datang lagi, menggembleng kita lagi, ngasih bekal lagi, sangu lagi. Nah, maka mudah-mudahan ya,
kaum muslimin setelah madrasah Ramadan ini ya menjadi hamba yang bertakwa 11 bulan ke depan. Ya minimal 11 bulan kita menjadi hamba yang betul-betul bertakwa. Nanti Ramadan datang lagi, digembleng lagi, terus begitu. Ini kasih sayang Allah yang besar kepada kita. Yang terakhir, kaum muslimin, hidayah hanya milik Allah. Kalau Allah sudah menyesatkan seseorang, gak ada yang bisa ngasih petunjuk. Ya. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Ayat berikutnya, ayat yang ke 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman menutup rangkaian ayat ini dengan firman-Nya, lahum adzabun fil hayatid dunya. Bagi mereka azab ya dalam kehidupan dunia ini. Wala azabul akhirati asyaq, dan kehidupan akhirat, azab akhirat maksud kami lebih keras, asyaq lebih keras ya. Ini isim tafdil, superlatif, menunjukkan ya super keras ya. Wa ma lahum minallahi miwaq, dan tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah Subhanahu wa taala. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menghukum, mengadab, tidak ada pelindung kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka takutlah terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam. Maka perbanyak berlindung dalam doa kita. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Begitu juga dalam salat-salat kita. Ya, berlindung dari 4 hal ya. Begitu juga dalam zikir pagi dan petang kita. Ayat berikutnya, Masya Allah, setelah dari kemarin Allah menyebutkan tentang ayat azab, ayat siksa, berikutnya Allah sebutkan ayat tentang surga, deskripsi surga, gambaran surga. Nah, inilah metode Al-Quran ya, tidak pernah lepas dari ini. Selalu imbang antara dorongan berbuat kebaikan, ya, targhib, motivasi-motivasi, dan selalu disertai dengan ancaman-ancaman bagi yang tidak mau beramal kebaikan. Lalu Allah sebutkan balasan kebaikan dengan surga, dan Allah sebutkan balasan dari kedurhakaan, kemaksiatan dengan azab. Itulah Quran. Jadi kita harus imbang antara hal ini, roja, pengharapan, dan rasa takut kita. Masalul jannatil lati wa'idal muttaqun, perumpamaan surga yang dijanjikan, wa'ida, dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, termasuk panjenengan insyaallah termasuk yang bertakwa. Apalagi kita sedang puasa, dan puasa itu kan diantara tujuan intinya la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Tajri, mengalir, min tahtiyal anhar, dari bawahnya sungai-sungai. Mungkin kalau jenengan membaca kata sungai mungkin kurang terlalu meresap gitu kan. Kenapa? Karena di Jawa itu, di Indonesia itu kan banyak sungai. Tapi bagi orang Arab yang lingkungannya padang pasir, ketika mendengar kata sungai, bagi mereka apa? Makanya tahun 90-an ada seorang utusan dari Saudi ke Aceh, ke Danau Toba. Diajak oleh ya, tuan rumah ke Danau Toba, seorang syekh, ada daurah waktu itu. Dia lihat Danau Toba itu, wah jannah, jannah, langsung dia jegur sama jubah-jubahnya, jelebur, mandi, atus kelambi-kelambi ini. Wah, senengnya luar biasa tahun itu ya. Wah, jannah, ini surga katanya. Masya Allah. Delok Danau Toba yang begitu indah. Saya belum pernah ke sana. Coba lihat di YouTube. Kayaknya memang indah kayaknya. Apalagi laki-laki gede-gede kan, Masya Allah. Ada yang pernah ke sana jamaah ke Danau Toba? Belum ya, belum. Pak Toha sudah pernah ke sana? Dereng nanti Pak Toha. Ya, mungkin tugas tagana ke sana. Jadi Danau Toba.
Itu langsung jegur sak jubah-jubahnya itu, masya Allah. Surga jadi ini. Nah, ukuluha daimun, masya Allah. Makanannya itu daimun, terus menerus tiada henti. Ya. Wa dhilluha, begitu juga naungannya. Ya. Bahkan ada satu pohon yang disebut dengan pohon tuba. Itu luar biasa. Kalau ada orang yang berkuda, ya, di bawah pohon itu 100 tahun baru bisa melewati naungannya itu. Ya, 100 tahun naik kuda ketepok. 100 tahun baru bisa melewati naungan dari pohon tuba itu. Bayangkan kaya boy, rindangnya, nikmatnya luar biasa. Ya. Kembali lagi, mungkin kalau kita orang Indonesia disebutkan naungan pohon mungkin nggak terlalu kan. Di sini banyak pohon, tapi bagi orang Arab di zaman itu, di sana kan padang pasir, pohonnya yang ada kurma gengiyup ya gak sepiro. Nah, rindang kayak ringin misalnya. Wah, mungkin mereka sangat-sangat nikmat sebab mereka kan di padang pasir. Makanya ketika disebutkan tentang kondisi alam ini, mereka tuh luar biasa. Minatnya tuh sangat luar biasa. Tilka uqbal ladzina taqau. Masya Allah. Itulah tempat kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa. Wa uqbal kafirinan nar. Sedangkan tempat kesudahan bagi orang-orang kafir ialah neraka. Allahumma ajirna minan nar, ya Allah, ya, haramkan kami dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Ini kesempatan. Saat ini kita di bulan Ramadan dan memasuki babak final. Maka di malam-malam ganjil jangan tinggalkan berburu Lailatul Qadar. Selain perbanyak doa minta ampun, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa-doa yang lain juga boleh, ya, terutama taubat ya, taubat. Kemudian mintalah surga, boleh silakan, nggak apa-apa. Ya, kaum muslimin rahimani wa rahimallah, alhamdulillah. Ya, itu ya pelajaran yang dapat kita petik dari ayat ini. Ya, tentunya Anda sudah bisa mengambil garis besarnya. Insya Allah besok kita akan jelaskan lebih detail lagi, spesial tentang gambaran surga. Ternyata gambaran surga insyaallah. 6. Kayaknya waktunya makin maju ini ya. Baik, ini dulu kajian kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa kita, sedekah kita, bacaan Quran kita, ya, dan semua amal soleh kita, dan mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah menutup akhir kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.